Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isnaini Emi Ardiani dari kelas karyawan Prodi Sistem Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan NIM 221210063. Video ini saya buat sebagai dokumentasi untuk memenuhi proyek UTS 2023-2024. Ujian tengah semester tahun ajaran 2023-2024, mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Untuk soalnya sudah saya tuliskan. Di sini instruksi untuk soalnya yaitu membuat sebuah simulasi rangkaian jaringan dengan melibatkan perangkat-perangkat berikut. 2 PC, 2 laptop, 2 server, 2 switch, dan 1 router. Kita masukkan terlebih dahulu perangkat mana saja yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu 2 PC. Ini bisa kita klik atau kita geret ke sini. Lalu kita membutuhkan satu server di sebelah sini. Lalu kita membutuhkan satu buah switch. Ini untuk instruksi yang pertama ya. Lalu untuk instruksi selanjutnya, melibatkan 2 laptop dan 1 server yang terhubung ke satu buah switch. Sebenarnya sama rangkaiannya, cuman PC-nya kita ganti menjadi laptop. Kita taruh di sini. Lalu kita membutuhkan switch. Oh ya, switch yang kita gunakan yang 2960. Oke, lalu kita membutuhkan satu buah server untuk di sini. Kita baca dulu rangkaian setelahnya. Kedua switch terhubung ke sebuah router untuk saling berkomunikasi. Berarti kita membutuhkan satu buah router untuk menghubungkan switch 1 dan switch kedua. Kita pakai router yang 1941. Nah, setelah semuanya ditampilkan atau dimasukkan ke lembar kerja, kita hubungkan dulu semua perangkat menggunakan kabel. Kita pilih kabelnya menggunakan kabel copper strike yang ini. Nah, kita hubungkan dulu untuk ke servernya, maaf. Nah, ini kita urut saja masukannya. Lalu switch ke PC yang sebelah kiri. Lalu switch ke PC yang sebelah kanan. Lalu kita hubungkan switchnya ke router. Nah, router ini kan ada Ethernet 0/0 sama 0/1 ya. Ini bebas yang kirim mau pakai 0/1 atau 0/0 kayak gitu. Tapi di sini saya memilih yang gigabit Ethernet 0/0 untuk rangkaian yang di sebelah kiri. Lalu lanjut untuk menghubungkan server yang ada di sebelah kanan ke switch-nya. Lalu hubungkan switch ke laptop pertama dan laptop yang kedua. Oke, lalu lanjut untuk menghubungkan switch ke router. Nah, kalau semuanya sudah terhubung menggunakan kabel seperti ini, lalu kita konfigurasikan dulu atau memasukkan gateway untuk routernya. Untuk masukkan gateway-nya, kita ke menu config. Lalu di sini akan terlihat ya, ada gigabit Ethernet 0/0 sama gigabit Ethernet 0/1. Nah, untuk 0/0-nya kita masukkan untuk gateway 192.168.1.1. Jadi nanti untuk rangkaian yang sebelah kiri gateway-nya 192.168.1.1. Subnet mask-nya ini kita klik langsung muncul secara otomatis. Nah, kalau sudah kita beralih ke gigabit Ethernet 0/1. Di sini kita memakai 192.168.2.1. Ini sesuai soal ya, teman-teman. Lalu subnet mask-nya otomatis. Nah, ini untuk yang 192.168.2.1 ini digunakan untuk rangkaian yang sebelah kanan. Oh ya, jangan lupa untuk port statusnya di-on-kan. Gigabit Ethernet 0/0-nya juga di-on-kan. Nah, kalau sudah, kita close. Lanjut untuk konfigurasi
pada masing-masing server ya. Kita konfigurasikan dulu server di sebelah kiri. Nah, untuk server di sebelah kiri, oke, sebenarnya untuk mempermudah kita dalam konfigurasi, biasanya saya tuliskan terlebih dahulu uh, catatan ya, atau note untuk di bagian masing-masing perangkat gitu. Nah, di sini kita catatkan dulu untuk IP yang nantinya kita pakai untuk server. Nah, kita baca dulu instruksi soalnya. Dua buah PC dan satu server terhubung ke sebuah switch. Server tersebut menyediakan layanan DHCP dengan range IP 192.168.1.2 IP 192.168.1.2 sampai 192.168.1.10. Salah satu IP akan menjadi IP statis milik server. Nah, di sini kita pilih saja range pertama sebagai IP statis dari server sebelah kiri. Jadi 192.168.1.2. Oke. Nah, jadi nanti kita mempunyai range DHCP-nya adalah 192.168.1.3. Kenapa 1.3? Karena 1.2-nya sudah kita pakai untuk IP statis servernya. Ini sampai 192.168.1.10. Seperti ini. Kita rapikan dulu. Nah, kita beralih ke server yang satunya. Kita baca lagi soalnya. Untuk rangkaian di sisi lainnya melibatkan dua laptop dan satu server yang terhubung ke satu buah switch. Server tersebut menyediakan layanan DHCP dengan range IP 192.168.2.2 sampai 192.168.2.6. Salah satu IP akan menjadi IP statis milik server. Nah, ini sama seperti instruksi untuk rangkaian di sebelah kiri tadi. Kita samakan saja di sini kita memilih IP rentang pertama ya, agar gampang. Lalu untuk range DHCP itu berada di range IP 192.168.2.3 karena 2.2-nya sudah kita pakai. 192.6. Oke. Seperti ini. Nah, baru kita konfigurasikan pengaturan servernya. Kita mulai dari server yang sebelah kiri. Di sini kita atur dulu untuk gateway-nya ya. Default gateway-nya kita pakai yang kalau yang sebelah kiri berarti kita memakai FA 0/0, yaitu dengan gateway 192.168.1.1 yang sesuai di soal tadi ya teman-teman, 192.168.1.1. Untuk DNS servernya kita kosongkan saja, lalu kita lanjut untuk ke tab desktop IP configuration. Ya, di sini digunakan untuk memasukkan IP yang kita gunakan di servernya atau IP statik ya. 192.168 yang sudah kita tuliskan tadi. Kita mengambil alamat IP 192.168.1.2. Subnet masknya kita klik saja, nanti langsung dia otomatis akan muncul. Lalu kita lanjut ke bagian tab service. Di sini kita akan mengatur untuk konfigurasi DHCP atau pemberian alamat DHCP untuk PC-PC di bawah ini nantinya. Nah, kita on-kan dulu untuk service-nya. Lalu kita tuliskan default gateway-nya sama ya, seperti yang kita tuliskan di tab config tadi, 192.168.1.1. Lalu untuk DNS servernya kita kosongkan saja. Untuk start IP address-nya yang sudah kita tuliskan tadi ya teman-teman, yaitu range DHCP 192.168.1.3. Berarti ini nolnya kita ganti 3. Untuk subnet masknya sudah biarkan saja seperti ini. Lalu maksimum number-nya karena terakhir range-nya itu 192.168.1.10, maka kita isikan dengan angka 8. Jangan lupa untuk di-save. Kalau sudah tersave, kita close. Lalu kita beralih ke konfigurasi server yang satunya.
Kita tuliskan dulu default gateway-nya 192.168.2.1. Ini yang sesuai soal tadi, ya benar, 2.1. Lalu kita atur IP-nya. IP yang dipakai tadi 192.168.2.2 ya. 192.168.2.2 otomatis. Lalu ke bagian service untuk mengatur DHCP-nya. Jangan lupa untuk di-on-kan. Terus default gateway-nya sama. Yang kita tulis di config tadi 2.1. Lalu start IP address-nya ini kita tuliskan 3 ya. Karena 2.2-nya sudah kita pakai di IP servernya. Lalu untuk maksimumnya, karena kita diberikan rentang sampai 192.168.2.6, kita tuliskan angkanya di sini yaitu 4. Oke, jangan lupa untuk di-save. Lalu kalau sudah, kita close. Nah, langkah selanjutnya jika kita sudah menyelesaikan semua instruksi yang ada di soal, langkah selanjutnya yaitu connecting testing ya, kayak gitu. Kita testing satu-satu apakah DHCP yang kita konfigurasikan tadi itu sudah berhasil atau belum diberikan ke perangkat yang ada di bawahnya. Kita masuk ke PC yang pertama dulu, terus langsung kita masuk ke tab desktop, terus IP configuration. Nah, ini dari static kita alihkan ke DHCP. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Jadi karena kita tadi servernya mulai start IP-nya dari 192.168.1.3, maka di sini munculnya 1.3. Lalu lanjut ke PC yang kedua. Ya harusnya nanti menampilkan IP selanjutnya. Jadi 192.168.1.4. Nah, seperti ini. Nah, kita coba juga untuk rangkaian yang di sisi kanannya. Oke, ini juga benar ya. Dan berhasil karena start IP yang kita isikan di server tadi 192.168.2.3, maka di sini ditampilkan dulu 2.3. Lalu untuk di sini harusnya 2.4. Oke, benar. Nah, sebenarnya untuk menguji apakah dia nanti tuh sampai 2.6 atau 1.10 ini sebenarnya bisa ditambahin sendiri ya teman-teman. Jadi tambahin aja. Saya kasih contoh, misal kita ini mau sampai 2.6 dan kita tuh mau membuktikan bahwasanya 2.7 nggak ada gitu. Berarti ini membutuhkan berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Butuh 3, 4 ya. Coba kita sambungkan pakai ini. Nah, lalu kita coba tes dia memakai IP configuration DHCP. Nah, request seperti ini biasanya bisa jadi karena delay ya teman-teman. Jadi dicoba dulu beberapa kali sampai dia sukses. Nah, ini 2.5. 2.6 masuk ya. Nah, harusnya 2.7 itu tidak ada. Nah, ini kan dia file. Berarti menunjukkan bahwasanya IP-nya itu rentangnya 192.168.2.3 sampai 192.168.2.6. Kita coba dulu sampai memastikan benar-benar dia failed gitu.
Oke, memang tidak bisa ya teman-teman, jadi memang benar ya untuk konfigurasinya. Nah, kalau udah kita hapus dulu saja, biar tidak mengganggu. Oke, seperti ini. Nah, kita juga bisa tes dengan cara ini ya, namanya ping ya, PDU ya. Bisa pakai ping, bisa pakai PDU. Ini pakai PDU saja. Kita lihatnya di bagian sini. Nah, ini bisa terlihat bahwasanya dia sudah terkoneksi satu sama lain. Lalu untuk laptopnya sukses. Lalu untuk masing-masing servernya ini masih fail. Nah, sudah sukses semuanya. Jadi untuk simulasi jaringan kali ini pada soal UTS tahun ajaran 2023-2024 praktikum jaringan komputer sudah berhasil dan sudah selesai. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa men-setting start IP untuk DHCP-nya itu mulai dari range kalau untuk yang server sebelah kiri itu mulai dari 192.168.1.2 itu nggak apa-apa. Tidak harus mulai dari 192.168.1.3 karena nanti pada akhirnya ketika sudah dikonfigurasikan 192.168.1.2 ini karena kita pakai untuk IP address servernya, maka nanti untuk DHCP di PC yang di bawah ini IP 192.168.1.2 itu tidak akan tertampilkan. Jadi konfigurasinya seperti ini. Kita atur kembali untuk pensettingan servernya. Kita lakukan di server sebelah kiri terlebih dahulu. Lalu kita isikan kembali default gateway-nya. Kita isikan kembali IP-nya. Di 1.2. Nah, lalu untuk pensettingan DHCP-nya kita on-kan dulu. Default gateway-nya sama dengan yang kita tuliskan tadi. DNS servernya dibiarkan 0 saja. Lalu start IP address-nya sebenarnya ini bisa kita mulai dari 1.2. Lalu untuk maximum numbers Lalu untuk maximum number-nya, ini sebenarnya kita tuliskannya bukan 8 tetapi 9 karena kita mulainya dari 192.168.1.2 yang mana nanti range terakhir itu adalah IP 192.168.1.10. Kita save, lalu kita close. Lakukan juga untuk server yang sebelah kanan. Ini bisa kita mulai juga dengan alamat IP 192.168.2.2 untuk pensettingan di DHCP-nya. Nah, ini untuk start IP address-nya kita bisa tuliskan mulai dari 192.168.2.2. Untuk maksimum number-nya kita bukan tuliskan angka 4, tapi kita tuliskan angka 5. Karena mulainya dari 2.2 dan nanti akhiran dari IP-nya itu 192.168.2.6. Kita save. Langsung kita lakukan pengecekan DHCP, IP DHCP di masing-masing hardware yang ada di bawah server. Kita alihkan ke DHCP. Nah, ini akan mulainya ke IP 192.168.2.3 karena 192.168.2.2 itu kita gunakan sebagai IP-nya static server. Ini 2.4. Lalu yang
sini kalau PC-nya kita coba, IP DHCP-nya itu berarti nanti akan mulai dari 192.168.1.3. Oke, ini kalau kita testing, dia akan connect ke masing-masing PC juga. Dan servernya juga akan connect. Oke, yang pertama biasanya pilot dulu. Terus successful. Begitu teman-teman video hasil dari simulasi yang saya dokumentasikan. Terima kasih sudah melihat sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.